Ayo sini, kalau kalian mau lawan, api gue dan juga ketawa. Kita menerima tamu dari setengah jam, gak ada jejak. Gak ada suara, ada dia video dari sini. Kalian mau bebas, gampang. Bawa lebih banyak teman kalian ke sini, yang kuat, yang sehat, biar kami urus. Tung, Bacang, lu pada di mana dah? Gak percaya perjalanan suci bakal kacau seperti ini. Ya Allah, lapar banget gua. Kenapa sih gue gak ikut diculik juga? Minimal kalau diculik kan dapat nasi. Adik. Cari makan ke? Nak makan apa? Roti canai ke? Nasi lemak ke? Roti cengeng. Roti canai lah, bukan cengeng. Adik ni dari Indonesia ke? Iya bang, saya baru nyampe 4 hari yang lalu. Lapar sangat tu nampak. Jomlah saya belanja roti canai. Serius bang, mau beliin. Aduh, makasih bang. Alhamdulillah, hari ini gak makan bungkus nasi basi kayak kemarin. Saya dengar tadi ini namanya roti ceria ya bang? Roti canai dik, bukan ceria. Tapi tengok muka kamu makan, memang ceria betul. Ini pertama kalinya saya kenyang bukan karena mimpi. Tadinya udah benar-benar pasrah bang. Hampir makan plastik saya. Adik ni sebenarnya dari mana? Buat apa datang ke Malaysia? Bang. Saya ini sebenarnya lagi jalan kaki ke Mekah. Hah? Jalan kaki ke Mekah? Dari Indonesia? Iya bang, dari Indonesia. Aduh adik, itu bukan jalan kaki, itu jalan hidup. Jadi kau nak jalan sampai Arab Saudi? Kau ada paspor? Paspor itu yang warna hijau kan bang? Ya Allah, kau ni memang lain. Tapi jujurlah saya kagum juga. Tapi sayang kau juga kelihatan macam orang baru keluar dari hutan rimba. Jadi bang, sebenarnya paspor saya ada di dalam tas. Beserta duit receh buat jajan di Mekah hilang bang. Dibawa penjahat. Beserta 2 teman saya ikut diculik juga bang. Diculik? Apa? Serius kau ni? Iya bang. Jadi waktu nyebrang ke Malaysia, saya sempat istirahat di pinggir hutan. Tiba-tiba ada orang aneh badannya besar bang, kayak gorila. Setelah itu, teman saya hilang waktu saya mau ambil kayu bakar. Ya ampun, jadi kau sendirian lepas tu tak buat laporan polis? Gak bisa bang, saya gak ada HP, gak ada duit, gak bisa bahasa sini. Satu-satunya yang ngerti ya abang sendiri. Masya Allah, ini dah serius. Kau yakin kawan kau tu masih hidup? Saya gak tahu bang, tapi saya harus cari teman saya itu. Kalaupun mereka udah mati, setidaknya saya harus lihat jasadnya dulu. Macam ni, besok kita cari kawan saya yang kenal semua truk yang masuk dan keluar sini. Dia pernah kerja dekat perbatasan. Mungkin dia nampak sesuatu. Bang, abang terlalu baik. Kalau saya balik ke Indonesia, saya bawain oleh-oleh abang, air jam-jam sama kaos I Love Malaysia. Kau bawa diri kau dulu ke sana, selama tu dah cukup buat saya. Tung, gue nyesel. Kenapa gue dulu gak ikut les silat dah? Gue lebih nyesel kenapa kita makan mie instan seminggu penuh. Sekarang gak ada energi buat kabur. Iya Tung, sekarang ini udah hari kelima. Dikasih makan 1 hari sekali. Makin gak ada tenaga gue. Cang, lu yakin gak mau pikirin lagi tawaran itu? Apa? Soal bawa 10 orang? Serius lu beneran mikir buat korbankan orang lain? Bukan gitu maksud gue. Tapi kalau kita mati di sini, siapa yang bisa nyelamatin yang lain, Cang? Kalau kita hidup, kita bisa cari cara lain. Cara lain? Lo mau hidup dengan nyeret 10 orang ke neraka ini? Lu pikir itu solusi? Lu pikir gue gak mikirin perasaan mereka? Tapi kalau kita bisa, akalin caranya. Kita bohongin balik penjahat ini. Kasih nama palsu, kasih info ngawur. Siapa tahu kita bisa kabur. Kita harus cari cara lain, Tung. Tapi jangan harus ngorbanin banyak orang juga. Gua cuma gak mau kita mati sia-sia, Cang. Ya sama, gue juga gak mau, Tung. Berisik, boy. Apa kalian mau saya pindahkan tempat? Kemana? Tempat yang lebih dingin, gelap, sering kedengaran suara mesin.
Please bang, gue mohon, lepaskan kita bang. Kita janji gak bakalan lapor ke siapapun. Kita cuma anak-anak yang mau pergi ke Mekah aja bang. Gak ada urusan sama kalian. Aduh, akhirnya anak Mekah ini tahu juga rasanya takut. Seperti yang saya udah bilang, bawa 10 orang ke sini. Maka kalian akan baik-baik saja. Dan ingat, sekarang waktu kalian tinggal 2 hari lagi. Jangan terlalu banyak mikir sebelum ginjal menjadi souvenir. Halo Win, kamu udah nyampe mana sekarang? Gue masih di Malaysia tak? Sekarang gue jadi bingung. Lu juga lihat kan, 3 hari titik lokasi mereka itu statis. Di Kamboja gak gerak tak? Iya Win, aku juga tahu. Tapi kamu jangan mikir aneh-aneh. Bisa jadi tas mereka dicuri. Firasat gue buruk tak? Win, dengerin aku ya, serius. Kamu jangan ikutin titik lokasi itu. Jangan ke Kamboja, kamu sendirian. Ikuti aja rute jalan kaki seperti rencana awal. Sambil jalan, kamu bisa tanya orang Malaysia. Siapa tahu ada yang pernah lihat mereka. Iya sih, aku juga belum nyoba nanya banyak orang. Semoga ada petunjuk ya Win. Kamu hati-hati. Iya tak? Permisi pak, saya mau tanya. Pernah lihat 3 orang jalan kaki lewat sini gak pak? Saya belum nampak siapa-siapa yang macam dalam gambar nih. Tapi ramai juga orang asing lalu kawasan nih. Mereka bawa tas yang ada GPS, tapi sekarang lokasi tasnya ada di Kamboja. Saya takut terjadi sesuatu. Kamboja? Tapi kamu di Malaysia sekarang kan? Iya itu pak yang bikin saya bingung. Takutnya tas mereka hanya dicuri dibawa ke sana. Subhanallah, berat juga ya. Maaf saya tak pernah nampak orang begitu lalu sini. Sebelumnya makasih ya pak. Sama-sama. Moga Allah lindung kawan kamu tuh. Bos, kita ada masalah. Apa? Jika bukan nyawa atau uang, simpan buat nanti. Ini soal tas mereka, bos. Anak-anak yang dari Indonesia, kami periksa ulang di salah satu tas mereka yang nggak sempat dibuka waktu itu ada pelacak lokasi, GPS. Aktif. Masih, bos. Dan kami baru sadar, ini bukan GPS murah. Ini model militer. Bisa terhubung langsung ke satelit sipil. Berarti posisi kita bisa saja dipantau. Sial, anak-anak Mekah ini lebih ribet dari yang saya pikirkan. Paulus, sebenarnya siapa mereka? Dan kalian kenapa baru nemu itu sekarang? Maaf bos, aku pikir bocah itu... Bocah? Bocah apa bawa GPS militer? Siapa mereka sebenarnya, Thor? 3 hari lu pegang tas-tas itu, dan lu gak cek satu pun. Otak lu isi otot semua, Thor. Gak dipakai buat mikir. Maafkan aku bos, aku benar-benar kira tahu. Sekarang ambil tas itu. Masukkan lagi GPS ke tas mereka, isi lagi dengan baju-baju dan barang-barang kecil lainnya. Bikin seolah mereka masih jalan ke sana. Maksud bos? Baik sama Dax, kalian buang tas itu ke sungai. Biar sinyal GPS tetap jalan, mengikuti kemanapun arus air. Biar yang cari nyasar di bayangan, sedangkan kau terus tetap jaga mereka di sini. Siap, bos. Saya akan buang sekarang di sungai. Ide yang bagus, bos. Emangnya tas kita ada GPS, Cang? Gak tahu gua. Tapi kayaknya isi kotak pemberian yang dari si Dita itu tung isinya GPS. Emang lu sendiri gak tahu? Gak tahu, soalnya gue belum buka. Ini kesempatan kita, Cang, buat kabur. 2 penjaga mau keluar buang tas kita. Iya, tapi ini tangan sama badan kita masih diikat rantai, Tung. Gua lihat yang di badan lu itu udah longgar bisa gue buka. Nanti rantai yang di tangan lu coba gebuk-gebukin aja ke lantai atau ke dinding beton. Aman gak? Gue takutnya kedengeran anjir, berisik. Pelan-pelan aja, daripada pasrah kita mati di sini. Sial, keras banget anjir. Kita gak bisa barengan, takutnya jadi tambah berisik. Lu aja udah terusin gebuk-gebukin aja. Udah longgar ini, Tung. Sikat terus, Cang. Yes, kebuka, Tung. Jangan berisik. Udah, buka punya gue buruan. Ayo kita langsung lari aja, Cang. Dengerin gue, Tung. Di samping kita kan ada dus. Kita masuk, pura-pura kita udah kabur biar penjaga cari kita keluar. Mana muat anjir. Muat, Tung. Teguk aja badan lu. Mending langsung lari aja sih. Mumpung tadi si Torus gak kunci pintu itu. Dia masih ada di sekitar sini, bego. Kita kalau langsung lari,
pasti ketahuan. Takutnya dia ada senjata anjir. Mau lu didor sama dia. Tapi aman gak kalau sembunyi di dus? Gua takutnya ketahuan, Cang. Aman. Selain kita gak berisik, jangan batuk, lu tahan aja. Oke dah. Satu lagi, jangan kentut lu. Minimal kalau kentut mode senyap. Jangan bunyi. Iya anjir, bawel lu.